melihat peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Terima kasih. Jadi begini, undang-undang partai politik salah satunya memberikan kewenangan dan tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itu bisa kader, bisa langsung kepada masyarakat, sehingga pemerintah itu memberikan bantuan yang berupa banpol, ya, yang kemudian dari banpol itulah digunakan partai politik untuk memberikan edukasi, ya, pendidikan politik kepada kader maupun kepada masyarakat secara umum. Salah satu tujuannya adalah bagaimana menciptakan demokrasi, ya, demokrasi di Indonesia ini setiap tahun akan lebih baik lagi, lebih lagi. Dari proses itulah diharapkan nanti akan ada kader-kader partai politik apapun itu untuk memberikan edukasi bahwasanya banyak undang-undang, salah satunya ada undang-undang anti korupsi, undang-undang anti KKN dan yang lainnya, untuk kemudian difahami oleh masyarakat dan difahami oleh kader khususnya bahwasanya hal-hal yang sifatnya itu tidak diperbolehkan karena sudah diatur melalui perundang-undangan itu tidak boleh dilakukan, dan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena yang membuat peraturan regulasi itu adalah pemerintah dengan DPR kalau di tingkat pusat, kalau di kabupaten ya peraturan daerah, kalau kabupaten itu disetujui antara bupati dengan DPRD. Nah, KKN itu adalah bagian dari kalau saya boleh menyebut itu penyakit masyarakat, karena Indonesia hampir 32 tahun saat Pak Harto berkuasa itu kan polusi, korupsi, nepotisme itu pun luar biasa. Tetapi hari ini apakah itu sudah hilang? Ternyata juga tidak. Ya, kita menemukan, kalau saya boleh berstatement, kalau dulu zamannya Pak Harto itu mungkin orang-orang atas, tapi hari ini hampir bisa dikatakan menyeluruh. Nah, salah satu problemnya ini yang harus jadi kajian terutama di akademisi. Ketika proses pemilu dengan sistem suara terbanyak ini menghasilkan, atau prosesnya ini menghasilkan proses yang dengan biaya tinggi. Ya. Saya masih tetap sebagai anggota DPRD Gresik, insya Allah 4 periode itu melihat semakin tahun atau semakin setiap pemilu itu tidak kemudian biaya itu semakin kecil dan semakin besar. Salah satu saya melihat adalah faktor sistem pemilu itu sendiri. Kalau selama sistem pemilu terbuka kemudian tanpa kemudian dilakukan penegakan yang kuat, maka selamanya akan seperti ini. Mungkin harus ada kajian apakah sistem pemilunya ini sudah benar di Indonesia atau kalau kekurangannya di mana ayo diperbaiki. Tapi kalau kemudian harus kembali kepada tertutup, apakah tertutup itu akan lebih baik daripada terbuka? Kenapa saya menyebutkan itu? Ini salah satu faktor. Ya Mas ya. Salah satu faktor nanti terjadinya KKN atau tidak itu juga akan ada pengaruh ketika pemimpin-pemimpin kita ya itu dipilih dengan mereka biaya tinggi. Misalnya seorang bupati itu minimal harus 80 miliar disiapkan, kemudian akan ada sifat manusiawi itu mengembalikan macam-macam. Itulah sifat-sifat KKN yang akan masih merajalela. Maka sebenarnya kalau kita kembalikan pada agama, demokrasi tidak harus terbuka. Boleh demokrasi itu dengan macam-macam cara kalau kita di agama Islam ya. Bisa melalui ahli wal akti, misalnya dipilih oleh MPR kayak dulu, atau kemudian secara langsung boleh. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kalau kita balik pada agama itu ada 4 pola yang diberikan contoh oleh Rasulullah pada saat milih Abu Bakar. Itu sifatnya adil adil. Jadi banyak berapa orang yang mewakili, beliau diangkat. Kemudian ada sistem langsung, jadi dipilih oleh banyak orang misalnya. Kemudian boleh mungkin melalui perwakilan. Kemudian yang satunya melalui sistem yang kemudian disepakati. Jadi bagaimana supaya kader-kader kita ini jauh dari melakukan perbuatan KKN, maka proses sejak awal itu harus dilakukan. Pemahaman itu harus dilakukan.
memahami aturan, memahami agama, memahami perundang-undangan, supaya mereka tahu oh ini, dan ada punishmentnya kan begitu. Kalau korupsi misalnya ya ada proses hukumnya. Kalau kolusi ini merugikan banyak orang juga misalnya. Akhirnya apa? Kalau kolusi itu tingkat tinggi, maka masyarakat kita tidak ada punya kesempatan yang sama untuk kemudian ikut proses-proses di banyak. Jadi itu peranan partai politik sebenarnya sangat penting, ya sangat penting di dalam memberikan pemahaman kepada kader khususnya terkait dengan KKN. Dan prosesnya harus benar, proses. Dan salah satu prosesnya harus benar, harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang benar. Ya. Dan salah satunya harus evaluasi adalah pemimpin sendiri. Mungkin itu nanti sampai bisa merangkum dari apa yang saya sampaikan, pokok-pokoknya seperti itu. Itu Mas. Terima kasih Pak. Sekian. Salam. Alhamdulillah.